gereja Mother Teresa, tetapi nanti ketika gereja barunya di sana yang sedang dikerjakan, kalau sudah selesai, ibu bapak datang lagi satu kali ya, supaya bisa menikmati keindahan dan kemuliaan Tuhan di tempat yang sejuk. Di sini juga kemuliaan Tuhan ada di tempat yang panas. Nah, Allah sama, Allah yang hari ini hadir di tempat yang panas ini, Allah yang sama nanti hadir juga di gereja baru ketika nanti habiskan. Ibu bapak, saudara-saudari, ada beberapa renungan pendek untuk perjalanan kita hari ini sehubungan dengan Maria berkunjung kepada sahabatnya, kepada sanatnya, kepada saudaranya yang bernama Elizabeth. Kita semua tahu Elizabeth mengandung pada masa sudah tua. Ini sesuatu yang memalukan. Coba ibu bapak bisa pikir, kalau pada zaman kita ada seorang perempuan umur 70 tahun hamil, kira-kira bagaimana ya? Ibu bapak bisa bayangkan umur 70 tahun mengandung. Ini sesuatu yang memalukan. Bunda Maria juga berada pada tahap yang sama. Dia berada pada tahap di mana tinggal satu langkah lagi menikah dengan Yosef. Tetapi tiba-tiba malaikat datang membawa berita yang lain. Berita yang lain. Berita itu adalah engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu engkau harus namai dia Yesus. Dia adalah anak Allah. Dia adalah yang maha kudus. Dia yang akan mewarisi takhta keturunan Daud. Maria terkejut. Kalau ibu bapak baca cerita itu, Maria terkejut. Dia bukan sangat bergembira mendengar kabar malaikat itu, tetapi dia sangat terkejut. Sebab apa? Belum bersuami, tetapi dia dinyatakan hamil. Itu sesuatu yang memalukan juga. Jadi baik Bunda Maria maupun Elizabeth bersama-sama berada pada keadaan yang aib, keadaan yang memalukan. Nah, ibu bapak, bagaimana dalam keadaan itu Tuhan Allah yang memanggil mereka menyatakan belas kasihnya, menyatakan solidaritasnya. Allah memperhatikan orang-orang ini. Maria dipanggil, Elizabeth juga dipanggil karena Allah perlu mereka punya kehadiran dalam karya keselamatan yang besar. Oleh sebab itu, tema yang kita renungkan pada hari ini adalah perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib bagi orang-orang kecil. Orang-orang kecil di sini tidak hanya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang tidak punya akses, bukan. Memang untuk mereka Allah datang sebagai pembela, tetapi juga bagi semua orang yang punya iman bahwa kekuatan besar bukan datang dari kekayaan, kekuatan besar bukan datang dari kekuasaan, kekuatan besar bukan datang dari nama yang hebat, tetapi kekuatan besar datang dari Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim. Dan karena itu, sekalipun dia memiliki kuasa, sekalipun dia memiliki kekayaan, dia tunduk dan sujud kepada Allah. Karena Allah adalah pemberi kekuatan besar. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kepada semua orang, baik yang punya kuasa maupun punya kekuatan ekonomi, pun orang-orang kecil yang percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, Allah
menempatkan dirinya di dalam situasi mereka. Pada waktu mereka berada di dalam kesulitan, pada waktu mereka berada di dalam kemelut, pada waktu mereka berada di dalam kegelisahan, kekhawatiran dan kecemasan, ketika mereka percaya kepada Allah, Allah sendiri akan datang, berdiri di dalam situasinya dan menyelamatkan mereka, menghibur mereka, memberi kekuatan kepada mereka dari dalam situasi mereka itu. Inilah yang kita sebut dengan nama solidaritas Allah kepada orang-orang kecil, orang yang percaya kepada janji-janji Allah, orang yang percaya kepada kekuatan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita baca cerita dari pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ketika Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat, dia takut. Malaikat berkata, jangan takut. Malaikat menjelaskan macam-macam hal. Engkau mengandung anakmu laki-laki, harus beri nama Yesus. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah anak Allah. Dia adalah pewaris takhta keturunan Daud. Macam-macam. Setelah Maria beradu argumen dengan malaikat, Maria berkata, bagaimana mungkin karena saya belum bersuami. Malaikat berkata lagi, Roh Kudus akan bekerja, maka anak yang engkau lahirkan itu adalah kudus. Nah, ibu bapak, setelah itu, setelah malaikat memberi penjelasan macam-macam, Lukas menulis, lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Nah, ibu bapak, malaikat sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang dapat menjadi sumber pertanyaan dan dijawab. Tidak ada lagi. Maria harus mencari jawaban sendiri. Dan oleh karena itu, mengapa Maria datang kepada Elizabeth? Karena dia mau mendapat peneguhan iman dari sanak saudaranya itu. Tadi kita dengar dalam bacaan bahwa Elizabeth berkata, diberkatilah buah rahimmu. Dan buah rahimmu itu adalah Yesus. Diberkatilah engkau di antara segala wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini kata-kata Elizabeth untuk meneguhkan hati Bunda Maria, tetapi juga kehadiran Bunda Maria memberi kekuatan kepada Elizabeth. Karena Elizabeth berkata bahwa ketika salamu tiba, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan, membuat disco atau apa, Yohanes di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth. Jadi dua wanita ini saling meneguhkan. Dan karena mendapat peneguhan itulah Maria menyanyi lagu yang tadi kita dengar, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, saya tutup permenungan ini. Di dalam lagu jiwaku memuliakan Tuhan itu, Bunda Maria bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada orang-orang yang percaya kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, kita dalam perjalanan hidup, dalam persiaran hidup kita akan menempuh banyak kesulitan dalam hidup. Hidup kita tidak selalu berjalan di jalan aspal. Hidup kita juga ada onak dan duri. Hidup kita juga ada kerikil-kerikil tajam. Hidup kita juga mendaki, menurun, dan kadang-kadang kami jatuh. Kami punya badai, kami punya taufan, kami punya banjir di dalam kehidupan kami masing-masing. Ibu bapak, hari ini Bunda Maria dan Elizabeth memberi kepada kita juga peneguhan bahwa Allah yang ada dalam situasi kita pada waktu kita gembira, Allah yang sama ada juga pada waktu kita berada di dalam kesulitan-kesulitan kita.
Allah yang maha besar tidak pernah lelah menempatkan dirinya di dalam situasi kita, dan di dalam situasi kita itu dia berbuat, dia bertindak untuk keselamatan kita. Oleh karena itu Ibu Bapak, dalam segala situasi kehidupan kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Tetap kita berpegang teguh kepada Allah, sebab dialah sumber kekuatan, dialah sumber kebahagiaan, dialah sumber penghiburan kita. Amin.